Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, suasana rutinitas di rumah kita jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada suasana berubah di rumah kita. Misalnya tahun ini lemarinya di sebelah sini, tahun depan nanti lemarinya sebelah sini. Begitu masuk terasa ada perubahan. Jadi nggak bosan masuk rumah. Gitu. Jadi tidak harus mengganti istri, bukan. Maksudnya mengganti posisi lemari, ya. Mengganti posisi lemari. Itu aja. Ya. Posisi dipan tadi miring ke sini, pindah ke sana, supaya tidak bosan. Karena fitrah manusia itu mudah bosan. Ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan itu semua untuk apa? Untuk membuktikan keagungan Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Bapak Ibu, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini Al-Qur'an firman Allah yang dibawa oleh Rasul yang Allah utus, dan Rasul ini mulia. Dialah malaikat Jibril. Jadi yang membawa Quran panglima malaikat, diturunkan di malam yang paling agung, malam Lailatul Qadar, di bulan yang paling agung, bulan Ramadan. Yang membawa malaikat Jibril. Tiba-tiba dinistakan, dihinakan, Allah memuliakannya, Allah meninggikannya. Maka jelas ini adalah merupakan suatu kemuliaan bagi umat Islam, bagi hamba-hamba Allah ketika mereka menerima Al-Quran. Maka jangan sampai coba-coba. Satu ayat saja sama hukumnya Bapak Ibu dengan semua Quran. Satu dihina otomatis menghina semua Quran. Dan ketika menghina Quran, menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah, menghina alam semesta. Jangan kemudian dianggap remeh masalah ini. Ini bukan masalah politik, bukan. Ini masalah iman bagi umat Islam. Barakallahu. Begitulah kita harus paham. Kata Allah, innahu laqaul rasulin karim. Makanya untuk menegaskan Al-Quran, Allah bersumpah dengan alam semesta, bersumpah dengan bintang-bintang, bersumpah dengan pergantian siang malam. Apa artinya? Satu ayat dihina, ini alam dihinakan, Allah dihinakan. Maka bukan masalah kecil, bukan persoalan perut, bukan. Ini persoalan iman. Jadi jangan sampai dihubung-hubungkan dengan masalah politik. Tidak. Siapapun, mau itu calon atau bukan, kalau dia menghina Quran, jelas itu sudah menyangkut masalah iman. Dan ini yang harus kita pahami dalam kita memaknai sumpah ini. Ini yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran agung, Quran mulia. Dan Allah bersumpah untuk menegaskan jangan main-main. Apalagi dengan bahasa dipermainkan dengan yang menghinakan, naudzubillah min dzalik. Barakallahu. Ini makna innahu. Allah menggunakan kata innahu. Ini huruf taukid, penegasan, innahu. Dan Allah sendiri menggunakan kata ganti. Hu. Ini maksudnya apa? Hu. Halo. Kata ganti apa? Hu. Al-Quran. Jadi saking mulianya Al-Quran sampai Allah menggunakan kata ganti. Seharusnya Allah berfirman, innal Quran laqaulu rasulin karim. Seharusnya berfirman begitu. Tapi kenapa Allah pakai kata ganti? Lit ta'zim, untuk mengagungkannya. Misalnya, seorang istri menghormati suaminya. Bu, halo Bu, ibu menghormati suami. Ibu panggil namanya atau ibu panggil kata gantinya. Misalnya namanya
Pak Saiful, pul sini pul gitu. Gitu. Begitu cara manggilnya, Bu? Tidak, pasti kata ganti. Pak, ayo Pak berangkat gitu. Nah, pul berangkat pul. Gitu. Nggak begitu. Itu pasti istri kurang ajar. Jadi menghormati suami pakai kata ganti. Sayang, kita berangkat yuk. Ganteng, kita berangkat yuk. Begitu. Ini kalau Pak Nur Hadi begitu cara manggilnya, ganteng gitu. Masya Allah. Barakallah. Itu namanya menghormati, kata ganti. Allah menghormati Quran. Innahu, kata ganti. Subhanallah. Misalnya ada Bapak Presiden, ya, kita panggil bukan namanya, kata gantinya. Yang terhormat Bapak Presiden, silahkan ke depan. Nggak mungkin. Wi, nggak bisa begitu, nggak mungkin. Kenapa? Termasuk tidak etis kalau panggil namanya. Kita menghormatinya pakai kata ganti. Gitu. Subhanallah. Allah menghormati Quran sampai tidak menyebutkan innal Quran, tidak, innahu. Begitu Allah menggambarkan. La qaulu rasulin karim. Sampai-sampai Allah membuktikan bahwa, nah ini kalau salah paham bisa salah, ya. Ini bukan perkataan malaikat Jibril, perkataan Allah yang dibawa malaikat Jibril sebagai utusan. Kenapa kok didisbahkan kepada malaikat Jibril? Innahu laqaul rasulin karim. Kalau bahasa aslinya, sesungguhnya itu perkataan Rasul yang mulia. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan malaikat Jibril persis sama dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mengubah sedikit pun. Sampai seperti itu Allah mengidentikan. Padahal maksudnya ini firman Allah persis sama seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Bapak Ibu, ketika Allah menyebut malaikat Jibril, di sini ada sifat-sifat penting. Karena malaikat Jibril pemimpin malaikat, Allah sebutkan. Dan ini kriteria seorang pemimpin yang Allah sukai. Pertama, dia mulia, karim. Dia mulia, melanjutkan tugas risalah Rasul. Dia melanjutkan tugas risalah. Pemimpin itu membawa risalah yang turun-temurun dari para rasul. Ini pemimpin yang Allah inginkan. Bukan risalahnya ngarang sendiri, bukan. Yang melanjutkan tugas risalah. Yang kedua, karim, mulia. Yang ketiga, dzi quwwah, dia kuat. Yang keempat, dekat dengan Allah. Inda dzil arsy makin. Yang kelima, muta', dia dipatuhi. Dia dipatuhi, beribawa. Bukan orang mengata-ngatain kotor, bukan. Dia muta', ditaati. Amin, dia terpercaya. Ada berapa? Pertama, membawa risalah. Kedua, mulia. Ketiga, kuat jasmaninya. Keempat, dekat kepada Allah. Kelima, ditaati, muta'. Keenam, dia membawa amanah. Inilah kriteria seorang pemimpin yang Allah inginkan. Allah gambarkan di sini supaya kita tahu bagaimana Al-Quran menentukan kepemimpinan. Nah, setelah itu dari ayat 22 sampai ayat 24 ini sifat Nabi yang menerima Al-Quran, sifat Rasulullah yang menerima Al-Quran. Yang pertama, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad bukan orang gila, karena orang-orang kafir Mekah menuduh Nabi Muhammad gila, majnun. Allah jawab, bukan. Dia bukan orang gila. Jadi orang Islam yang mengajarkan Quran dan sebagainya, Bapak Ibu tahu nggak? Kita itu sampai sekarang, Pak, diketawain. Kenapa? Karena kita suka kumpul-kumpul, dikir-dikir sebagainya. Orang Islam tuh ngapain ya? Hanya dikir-dikir doang. Udah, mereka nggak terukur. Nah, kalau kita terukur,
Kita sudah punya hitung-hitungan kemenangan itu. Nah, begitu pikiran mereka. Tapi kalau orang Islam enggak, doa, angkat tangan gitu. Mereka sudah, kurang di sini. Kita bikin KTP palsu. Nah, misalnya begitu. Nah, itu salah satu caranya ya, supaya dapat menambah suara misalnya. Nah, ini kalau orang Islam enggak mikir begitu. Mikirnya berdoa, ayo kita bersatu, gitu aja. Karena apa? Kita tidak berhak menipu. Kita tidak boleh bermain curang. Tidak boleh kita menipu. Tidak boleh bermain curang. Kita jujur aja. Gitu. Kalau orang tidak beriman, apa saja mereka kerjakan. Terserah. Yang penting menang. Nah, begitulah orang tidak beriman. Tapi orang beriman tidak. Ini haram. Sungguh haram. Begitulah kita paham. Kita punya iman. Kecuali orang-orang hanya nampaknya muslim, tapi ternyata dia munafik. Nah, itu lain lagi urusannya. Dia mau disogok, mau dan sebagainya, demi untuk kepentingan perutnya dan sebagainya. Barakallahu, Islam itu sikap yang harus kita pahami. Makanya Allah tunjukkan nih, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad bukan orang gila. Orang Islam bukan orang gila. Ketika dia berdoa, bukan orang gila. Tadi malam kalau Bapak Ibu tahu, ya Allah, sampai meluap, menangis kepada Allah. Menangis kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Ya, apalagi sudah? Enggak punya apa lagi. Saya teringat begini, Pak. Siti Maryam ketika dalam keadaan sakit mau melahirkan. Berapa sih kekuatan wanita itu ketika mau melahirkan? Saking sakitnya sampai dia mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hadza. Alangkah enaknya kalau aku mati sebelum ini. Ini bapak-bapak harus tahu. Halo, bapak harus tahu sakitnya ibu ketika melahirkan. Ini Siti Maryam saya mengatakan, aku lebih enak mati sebelum ini. Ya Bu ya. Tapi begitu dia melahirkan, alhamdulillah. Ya. Tapi sebelum melahirkan, bapak ibu sakit luar biasa. Akhirnya apa? Dalam keadaan lemah, tidak berdaya, Allah masih ajarkan usaha. Ya Maryam, gerakkan pohon kurma itu. Berapa sih kekuatan tenaga seorang Maryam menggerakkan pohon kurma yang besar itu? Ya sudah. Nah, suasana umat ini sekarang seperti ini, seperti Maryam. Dia sudah segala cara dilakukan. Aksi iya, versi kedua, versi ketiga, versi keempat, udah. Nah, sudah usaha, sudah maksimal. Nah, ya tadi malam sudah usaha terakhir dah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, gerakkan tuh pohon kurma. Ya sudah, menggerakkan dalam masjid, ngetuk pintu langit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bermain di angka-angka nggak mampu karena nggak punya kekuasaan. Ya sudah, hanya mengetuk pintu langit, nangis seperti Maryam menggerakkan pohon kurma. Siapa tahu ada kurma yang jatuh. Nah itu dia. Sudah maksimal berkumpul di masjid, berdoa, menangis, mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, siapa tahu ada pohon kurma yang jatuh, ada buah kurma yang jatuh menjadi keberkahan itu. Nah, Allah ingin kita berusaha, bukan kemudian diam. Makanya itu sudah usaha maksimal. Insya Allah mudah-mudahan sampai ada yang datang dari Kalimantan. Sampai sekarang 150 orang dari Kalimantan tidak mau pulang sampai selesai pemilu. Hanya berdiam, ingin dia ngetuk pintu ke pintu. Saya ketemu dengan seseorang berdiri di lampu merah. Dia membawa pelakan di dadanya, di punggungnya. Dia menceritakan, penista agama jangan sampai jadi pemimpin kita. Ditulis di punggungnya. Dia keliling di rumah-rumah. Sudah enggak ada lagi usaha apa lagi. Bapak Ibu Allah, perhatikan bagaimana umat ini benar-benar sudah dalam kondisi seperti itu, berjuang untuk jangan sampai ada orang yang tidak beriman memimpin mereka. Nah itu, barakallah. Tapi orang Islam dianggap ya majnun. Orang Islam ngapain lo? Ya ngangkat
Mana? Kalau kata mereka, kami terukur, sudah kami terukur. Kalau mereka hanya kumpul-kumpul doang, nggak ada manfaatnya. Nah, ini dianggap seperti orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Kamu tidak gila. Kamu tidak gila. Yang kedua, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad pernah ketemu langsung dengan malaikat Jibril. Nih, di Sidratul Muntaha. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak pernah bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Rasul. Jadi tadi sifat malaikat Jibril ada 5, sifat Rasul ada 3. Bukan orang gila, pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Ittisalus sanad. Sanadnya menyambung kepada malaikat Jibril. Terus yang ketiga, tidak pernah bakhil menyampaikan kebenaran. Makanya kita jangan sampai bakhil menyampaikan kebenaran. Nah, terakhir barakallahu, sifat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini pasti benar, bukan perkataan setan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, bukan perkataan setan. Yang kedua, kalau kamu tidak ikut Quran, kau pasti salah jalan. Fa aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi kalau tanpa Quran? Seperti orang mau masuk negara tanpa paspor, nggak akan bisa. Nah, ini dia. Fa aina tadhhabun, mau kemana kamu? Yang ketiga, Al-Quran peringatan bagi manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus punya kemauan ikut Quran. Sekalipun mengaku beriman, tapi kalau tidak punya kemauan ikut Quran, nggak akan bisa ikut Quran. Banyak orang beriman pada Quran, tapi tidak ikut Quran. Yang Quran haramkan dikerjakan. Sudah jelas ini haram dikerjakan. Kenapa? Nggak punya kemauan. Apa kata Allah? Liman syaa minkum ayyastaqim. Syaratnya punya kemauan untuk istiqomah, untuk ikut Quran. Jadi sudah jelas nih. Jadi ini semua sumpah Allah untuk Quran. Malaikat Jibril membawa Quran, sifatnya ini. Rasulullah yang menerima Quran, ini sifatnya. Ini Quran sifatnya. Nah, syaratnya yang ikut harus punya kemauan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk istiqomah. Kemauan untuk istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Allah menyebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maksudnya apa, Pak? Kita minta kepada Allah agar dikuatkan kemauan, bersungguh-sungguh minta kepada Allah, karena kita ini bukan Superman. Jangan sok jadi manusia super, menentukan semuanya. Tidak. Kita minta tolong kepada Allah, dikuatkan imannya. Makanya doa Nabi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar aku berzikir kepadamu, bantulah aku agar aku bersyukur kepadamu. Begitu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.